Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bro dan Mbak Sis yang berbahagia dan yang saya hormati, ketemu lagi dengan saya Bang TJ di channel DTK alias Dunia Teknik Kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai design specification dan sensitivity analysis. Apa itu mereka? Segera saja kita ngebahasnya. Let's go. Nah, sebagaimana tadi sudah kita lihat bahwa untuk misalnya shape atau shape2 itu kita hanya diberikan desain variabel atau sesuatu yang bisa kita input itu variabelnya sudah tertentu. Kita tidak bisa memberikan spesifikasi yang misalnya terkait dengan variabel-variabel yang terhitung. Nah, padahal kadang-kadang seringkali kita itu harus memberikan spesifikasi dari sesuatu variabel yang dia itu tidak boleh diisi atau dia bukan desain variabel. Karena justru dia itu harus sesuatu yang kita hitung. Nah, sekarang bagaimana kasusnya kalau kita ingin memberikan sesuatu spesifikasi tetapi dia itu terhitung? Nah, Aspen akan menyediakan fasilitas untuk keperluan ini itu dengan tool yang kita sebut sebagai design spec. Prinsipnya, simulator akan melengkapi dirinya dengan pengaturan secara iteratif atau perhitungan trial error agar apa? Agar sesuatu nilai yang terhitung itu sama dengan yang kita inginkan, yakni apa yang kita sebut sebagai set point itu nanti bisa dicapai atau nilainya sama dengan nilai hasil hitungan. Nah, agar itu bisa tercapai, kita akan mengubah-ubah sesuatu variabel. Nah, sesuatu variabel yang kita ubah-ubah ini disebut sebagai manipulated variable. Jadi kita punya dua item. Satu disebut sebagai manipulated variable, sesuatu yang nilainya bisa kita rubah-rubah. Jadi dia merupakan desain variabel untuk unit atau blok tertentu. Kemudian akan ada sesuatu nilai yang terhitung. Nah, nilai terhitung itu kita inginkan nilainya tertentu. Nilai tertentu yang kita set, kita sebut sebagai set point. Jadi secara prinsip, Aspen akan menebak sesuatu nilai, kemudian dicek apakah nilai hasil hitungan sama dengan yang ditargetkan atau set point. Kalau nilainya belum sama, maka akan ditebak harga yang baru dari manipulated variable. Nah, iterasi akan dilakukan. Ini tidak lain adalah kasus root finding problem. Nah, contoh yang paling sering akan kita jumpai di antaranya adalah pada kasus menara destilasi. Kita tahu bahwa kemurnian dari produk menara destilasi adalah sesuatu yang terhitung. Kemurnian terhitung. Nah, sementara kita ingin kemurnian tertentu. Kalau kita ingin kemurnian suatu produk tertentu, maka itu bisa dicapai dengan cara mengubah-ubah nilai reflux ratio. Nah, jadi di sini kita akan punya set point kemurnian yang kita inginkan, purity dari set point. Kemudian kita akan coba tebak nilai reflux ratio. Kemudian menara destilasi akan diselesaikan atau dihitung. Kemudian akan keluar hasil hitungan berupa kemurnian. Nah, akan dicocokkan apakah kemurnian hasil hitungan sama dengan yang kita inginkan. Nah, Aspen akan memasang solver, di sini solver 01, untuk melakukan proses iterasi agar hasil hitungan sama dengan yang di set point. Nah, jadi di sini sebetulnya kita sedang menyelesaikan kasus root finding. Berapakah reflux ratio agar kemurnian di set point
dikurangi kemurnian hasil hitungan itu sama dengan 0. Nah, ini desain specification. Nah, kita bisa masuk di bagian flow seating option, kemudian di sana ada design spec. Kita membuat new design spec, kemudian kita memilih variabel apa yang ingin kita atur. Kemudian kita memilih variabel apa yang akan kita rubah-rubah. Kemudian masukkan interval atau step yang akan kita lakukan perhitungan. Nah, design spec tadi tidak lain ternyata adalah apa? Kasus berupa root finding problem atau kasus mencari akar. Nah, apakah kasus mencari akar akan selalu mendapatkan hasil? Nah, barang tentu tidak. Peluang pertama itu kita bisa menemui kegagalan. Nah, kenapa dia gagal? Yang pertama, memang tidak ada jawaban. Kenapa tidak ada jawaban? Nah, misalnya pertama, seperti fungsi ini. Kita punya fungsi Y1 sebagai fungsi dari X. Akar dari Y adalah berapakah nilai X yang memberikan Y sama dengan 0. Nah, kita tahu misalnya di sini di dasar sumbu dari Y adalah Y sama dengan 0. Karena kurva kita tidak pernah memotong sumbu X, artinya tidak ada nilai dari X yang akan memenuhi bahwa YX sama dengan 0. Nah, jadi di sini memang dia tidak mempunyai akar. Maka tentu perhitungan kita akan gagal ya. Artinya tidak konvergen, tidak menemukan jawaban. Nah, peluang yang lain, dia itu sebetulnya ada jawabannya, tetapi kita salah di dalam menetapkan ring atau interval. Nah, sebagai contoh, ini kita punya Y1 sebagai fungsi X, dia akan memotong sumbu X di titik sini dan titik di sini. Artinya apa? Di situ sebetulnya ada akarnya, bahkan ada 2 yang memenuhi. Nah, tetapi ketika kita memasang intervalnya di daerah sini dan daerah sini, maka di daerah itu, kurva Y1 itu tidak pernah memotong sumbu X. Artinya, di interval ini itu tidak ada akar. Maka tentu kita tidak akan menemukan jawaban. Nah, itu kegagalan yang pertama. Karena memang tidak ada jawaban. Kegagalan yang kedua, karena kita salah memilih atau memasang interval. Kegagalan yang ketiga, mungkin terjadi karena apa? Metodenya itu tidak cocok. Kenapa metode tidak cocok bisa menyebabkan kegagalan? Nah, karena metode-metode tertentu itu kadang-kadang hanya berhasil untuk jenis fungsi yang tertentu. Ada metode yang dia akan gagal kalau misalnya kita pakai untuk mencari akar fungsinya yang sangat nonlinear. Jadi pemilihan metode juga akan menentukan berhasil tidaknya. Nah, tentu kemungkinan yang lain kalau tadi memungkinkan gagal, tentu kemungkinan yang berbeda adalah berhasil. Nah, bagaimana kita bisa berhasil? Tentu yang pertama kalau ada jawaban memang ada jawabannya. Kemudian kita benar di dalam memilih interval, memasang intervalnya betul. Kalau di sini ini interval yang kita pasang salah. Nah, kalau kita masang intervalnya betul antara sini dan di sini, maka jelas di sini ada titik potong antara Y1 dan X, sehingga disitulah akar. Jadi ada jawaban,
intervalnya benar, dan metodenya cocok. Nah, jadi ini perlu kita perhatikan bahwa mungkin ketika kita masang desain spek kok gagal. Nah, ada aspek-aspek tadi. Nah, contoh nanti akan kita aplikasikan, misalnya kita mencari, katakanlah kita menginginkan konversi tertentu dari suatu reaktor. Sementara di reaktor kita tidak bisa memberikan spesifikasi. Kita bisanya hanya memberikan atau memperoleh angka berupa mol yang keluar. Nah, nanti kita akan gunakan fasilitas desain spek. Saya kira ini salah satu contoh yang gagal dan sukses. Nah, bagaimana cara mencari interval yang valid? Tadi kita sudah bahas ya, kapan kita bisa gagal, kapan kita bisa berhasil. Nah, salah satu cara untuk agar kita berhasil adalah bagaimana cara mencari interval agar dia itu memuat jawaban. Nah, ini yang kita sebut sebagai analisis sensitivitas atau sensitivity analysis. Caranya yakni kita membuat plot sesuatu variabel untuk melihat efek terhadap dependent variabel yang lain. Dependent variabel adalah apa? Sesuatu yang terikat ya, atau terhitung dalam bahasa sederhananya. Nah, sensitivity bisa kita manfaatkan untuk pengecekan saat kita mencari akar. Pertama itu, seperti tadi, mencari akar bisa gagal, bisa berhasil. Nah, pemanfaatan yang lain adalah untuk memilih manakah variabel yang penting. Nah, dalam hal ini kaitannya nanti dengan optimasi. Ketika kita ingin mengoptimasi sistem kita, itu variabelnya boleh jadi sangat banyak. Nah, kalau semua variabel harus coba kita analisis dan dilibatkan di optimasi, mungkin hitungannya akan sangat lama. Bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu bahkan, untuk memperoleh jawaban optimum. Nah, padahal sangat boleh jadi variabel-variabel tertentu itu efeknya itu tidak penting atau tidak signifikan. Nah, optimasi akan menjadi sangat efektif kalau kita hanya mengamati variabel-variabel yang penting saja. Nah, bagaimana kita melihat variabel itu penting atau tidak? Nah, kita bisa plotkan. Dan kita amati pengaruh variabel tertentu terhadap dependent variabelnya. Nah, misalnya contoh di sini. Kita punya independent variabel X1, kemudian kita punya dependent variabel Y. Kalau perubahan nilai X1 itu menyebabkan perubahan nilai yang mencolok di Y, maka menunjukkan bahwa variabel tersebut adalah penting. Yang X1 ini jelas kita bisa lihat perubahannya signifikan. Maka ini bisa kita katakan bahwa X1 adalah penting. Sedangkan yang X2 ini perubahannya nggak seberapa. Nah, di sini bisa kita katakan bahwa X2 itu tidaklah penting atau bukan variabel yang dominan untuk sistem ini. Nah, dalam hal ini maka X2 nggak perlu kita libatkan di dalam proses optimasi. Nah, nanti kita terapkan plotnya untuk variabel yang lain, X3, X4, dan seterusnya sampai katakanlah semua variabel coba kita amati. Maka nanti akan teridentifikasi manakah variabel-variabel yang dominan dan manakah yang tidak. Nah, selanjutnya untuk optimasi maka kita tinggal melibatkan variabel-variabel yang dominan. Nah, itu pentingnya model analisis sensitivitas. Nah, dia terletak di model analysis tool, kemudian kita buat sensitivity.
kita definisikan variabel, kita pilih variabel mana yang mau kita ubah-ubah sebagai input variabel, kemudian kita amati variabel output atau dependent variable atau variabel terikat yang akan kita amati ya, sebagai performance index-nya. Kemudian biasanya pengamatan akan mudah kita buat dalam bentuk grafis. Ini contoh misalnya kita akan mengamati perubahan. Di sini adalah perubahan sesuatu variabel terhadap variabel yang lain. Nah, di sini terlihat bahwa perubahannya bersikap atau bersifat dominan. Dan nanti ketika kita mau mencari akar, nah tinggal kita amati dari plot di sensitivity analysis ini pada interval yang kita tetapkan, apakah nilai akar yang mau kita cari atau nilai dependent variable tadi akan ada di rentang ini. Kalau misalnya ini kita akan mencari sesuatu nilai Z tertentu, berapakah nilai X-nya, maka kita bisa tarik dari Z tertentu, kemudian kita potongkan, nah kemudian kita tarik ke bawah, maka disitulah nilai dari akar. Jadi dengan membuat plot lewat sensitivity analysis, maka kita bisa menjamin bahwa akar yang akan kita cari itu bisa ditemukan dengan cara memilih interval yang betul. Nah, coba akan kita lihat ini kita punya flowsheet sederhana. Umpan akan kita reaksikan. Umpannya berupa nitrogen dan hidrogen akan kita reaksikan untuk menjadi amonia. Kemudian akan kita dinginkan dan amonia cair akan kita ambil sebagai produk. Kemudian nantinya hidrogen dan nitrogen yang tersisa akan kita recycle. Sementara belum kita recycle untuk menghemat perhitungan. Karena kalau recycle akan memerlukan iterasi untuk konvergensinya ya. Nah, misalnya kita menginginkan suatu produk, dalam hal ini amonia yang keluar dari flash 1 itu nilainya tertentu. Kita aktifkan. Kita menginginkan amonia yang keluar dari produk bagian bawah, ya ini kita pilih suatu variabel FNH3, dia adalah apa? Dia adalah komponen amonia. Streamnya apa? Streamnya produk. Variabelnya apa? Mol flow. Jadi kita akan menginginkan mol flow amonia yang keluar dari stream produk dengan jumlah tertentu. Jumlahnya berapa? Kita pasang di spek. Nah, saya ingin memberikan spesifikasi untuk FNH3 sebanyak 45. Satuannya tadi adalah mol per mol per jam. Nah, kemudian kita harus memasang toleransi. Bagaimana ini bisa diperoleh? Saya akan mengubah-ubah atau saya menginginkan mengubah-ubah suhu dari flash. Jadi, kita akan mengubah-ubah temperatur dari flash F1. Saya ubah antara rentang berapa? Minus 60 sampai minus 10 derajat Fahrenheit.
Harapannya apa? Harapannya saya memperoleh yang keluar dari bagian bawah ini 45 pound mol per jam. Nah, apakah dia bisa diperoleh? Kalau kita jalankan, nah di sini ada peringatan result available with warning. Kalau kita lihat calculation completed. Nah, tetapi di sini ada warning, either solution outside bounds or specification function is not monotonic. Nah, jadi di situ ada peringatan karena dia gagal menemukan jawaban. Nah, kenapa jawabannya nggak bisa diperoleh? Nah, itulah tadi kita bisa mencoba mengamati menggunakan sensitivity analysis. Kita buat sensitivity analysis dengan cara mendefinisikan variabel yang sama. Yakni kita punya flow berupa amonia dari produk, dari stream produk. Dia adalah amonia dari stream produk dengan satuan pound mol per jam. Apa yang dirubah-rubah? Kita merubah-rubah suhu, temperature dari blok flash F1. Jadi kita definisi, kemudian kita amati. Kita amati dengan cara mentabulasikan. Ya, ini apa yang ingin kita tabulasikan? Jumlah mol dari NH3 ketika kita memvariasikan suhu. Ini kalau kita jalankan, nah di sini kalau kita plot, X-nya adalah suhu, Y-nya adalah mol NH3. Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa antara suhu minus 60 sampai minus 10 itu mol NH3 itu nggak pernah mencapai 45. Dia tertingginya hanya 15,2. Oh, kalau gitu pantas saja kita gagal menemukan akar. Karena memang dia tidak ada jawabannya. Nah, dengan demikian kalau kita ingin memperoleh kecepatan 45, maka boleh jadi apa? Suhunya harus kita turunkan lagi. Atau bahkan jangan-jangan itu memang tidak akan pernah tercapai. Karena apa? Loh, ternyata memang misalnya konversi di reaktor 100% saja nilai itu tidak tercapai. Karena apa? Oh, saya lupa. Belum melihat fitnya berapa. Diumpannya berapa. Nah, kalau kita lihat umpannya aja cuma 24 nitrogennya. Hidrogennya 74,3. Nah, kalau kita lihat persamaan reaksinya N2 ditambah H2 menjadi NH3 itu koefisiennya adalah berapa? 132. 132. Nah, kalau misalnya di sini 24, maka NH3-nya maksimum berapa? 2 kalinya berarti 48. Oh, kalau begitu ada peluang. Nah, tapi mungkin karena apa? Konversinya itu tertentu. Kita memasang konversi tertentu sehingga tidak tercapai. Nah, jadi kita bisa kemudian melacak harusnya mana yang kita rubah. Jadi mungkin yang di desain spek itu yang dipilih bukan apa? Bukan suhu. Desain spek tadi di sini ya. Nah, yang dipilih
tidak bisa suhu, tetapi yang dibalik sini, yang dipilih bukan suhu, tetapi sesuatu yang lain. Nah, misalnya, di sana ada macam-macam. Kita bisa memilih yang memungkinkan. Nah, itu bisa kita amali ketika kita melakukan sensitivity analysis. Oke, Mas Bro dan Mbak Sis, sahabat DTK yang berbahagia. Sampai di sini dulu video kali ini. Pada video berikutnya kita akan membahas tentang reaktor. Kepada sahabat-sahabat DTK yang telah berkenan subscribe, saya doakan semoga Anda selalu mencapai keberkahan dan kesuksesan dalam hidup. Untuk kali ini kita cukupkan dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.